Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dan berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur di Makom Majelis Zikir Marifatullah. Pada kesempatan kali ini, hadirin dan pemirsa yang sama-sama menyaksikan channel YouTube ini, kita akan kembali bermujakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi yang akan kita bahas sejauh ini berupa semua kaji yang memang selama ini pernah ditampilkan ataupun yang belum ditayangkan. Dan alhamdulillah beliau setelah hadir bersama-sama kita, sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, pada kesempatan kali ini masya Allah kita bisa bersilaturahmi dengan Bu ya. Yang kesempatan kali ini saya pergunakan sekali waktu yang berharga ini untuk bermuzakarah dengan Bu ya. Kebetulan di sini saya dengan dua orang jemaah yang memang sama-sama ingin lebih memahami Bu ya semua kajian-kajian yang di antara kajian-kajian Buya, mungkin di antara kami ada yang belum memahami atau mungkin lebih memahami itu Buya. Baiklah para pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube ini, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kajian Al-Quran ada Buya pernah sampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah milik orang yang beriman atau orang yang berilmu. Sehingga begitu rapinya Allah mengunci isi Al-Quran yang sebenarnya itu dengan kode-kode atau dengan passwordnya. Seperti yang selama ini Buya sampaikan. Nah, yang ingin saya pahami lebih dalam lagi kaitannya dengan kode atau password ini Buya. Itu terutama mungkin kalau kata saya ini password ya saya butuh kunci nih, walaupun mungkin Buya tidak menyampaikan secara lebih dalam lagi karena ini sifatnya aurat atau mungkin ini harus langsung berhubungan dengan Buya, katakanlah harus ada tali baiat. Tapi setidaknya saya yakin Buya bisa menyampaikan kunci itu dari batasan katakanlah globalnya atau secara garis besarnya Buya. Nah, ingin sekali saya memahami ini yang lebih jelas lagi, terutama perihal kuncian dari password ini. Apakah bisa ataukah memang ini harus kita pahami yang pernah Buya katakan bahwasanya Al-Quran itu mengandung Jabariyah, Hijaiyah dan Falakiyah. Apakah kuncian ini yang bisa membuka Al-Quran itu atau memang harus kita kaji terlebih dahulu apa itu Jabariyah, apa itu Falakiyah, dan apa itu Hijaiyah dari Al-Quran itu sendiri Buya? Mohon penjelasannya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Khalifah, para jemaah. Allah itu maha teliti. Insyaallah. Karena pertama Islam itu turun, yang ada itu jahiliyah. Ya. Yang kedua jahiliyah itu adalah orang yang tidak bertuhan. Tiba-tiba harus bertuhan. Ya. Setelah ada niat bertuhan, ingin mencari Tuhan. Nah, tetapi ini sudah diatur oleh 3 huruf tadi. 3 huruf ini adalah sifatnya kodrat. Nah, kalau kita tidak paham tentang alif, apa itu alif dalam potensi ketuhanan? Sehingga mana yang dikatakan Tuhan dalam ayat itu tadi kita sudah tidak paham. Karena alif itu baru satu, masih terlihat. Bagaimana yang tidak terlihat? Iya, betul. Nah, maka kita bagi-bagi dulu. Yang tidak terlihat itu tidak bisa dipedomani melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab pembuka rahasia yang ada di langit dan di bumi. Pembuka rahasia yang ada di langit dan di bumi. Apa di balik ini terjadi sehingga ada 3 kodrat? Nah inilah alif. Bahwasan kita harus tahu
apa itu sifat ketuhanan pada alam, pada umat. Iya. Nah, pada alam diri, pada umat insan, pada alam dunia, pada umat akhirat. Semua itu sudah dipahami dulu. Nah, berbicara soal alam, ada lam. Alam mana yang dikatakan ciptaan, alam mana yang dikatakan jadi, malam mana yang terjadi. Ini dikaji dulu. Nanti tujuannya apa? Supaya kita tidak salah memahami setelah dijabarkan oleh surat. Contoh Al-Ikhlas umpama. Ini jatuh surah Ikhlas kodratnya alif kah atau lam kah apa mim? Iya. Al-Baqarah. Ini suratnya kodrat apa? Mim kah? Al-lam kah? Alif kah? Semua begitu. Nah, jadi harus tahu dulu passwordnya. Makanya di alif lam mim. Gitu Khalifah. Lalu kalau melihat, saya ingin satu persatu saya pahami begini ya. Kalau ditilik atau dikaji secara falakiyah dari alif lam mim ini bagaimana memahaminya Bu ya? Kalau dari sisi falakiyah itu. Ya, kita sudah pernah bicara. Falakiyah itu menentukan rumus. Allah rumus 3, alam rumusnya 6. Sifat rumusnya 7, umat rumusnya 8, hakikat rumusnya 9. Dan falakiyah adalah penentu. Nah, kenapa ada falakiyah, jabariyah, dan hijahiyah? Itu suatu kemudahan besar bagi umat. Kalau dia bisa baca Al-Quran dengan akal, itu falakiyah. Dan dia bisa baca Al-Quran dengan jabariyah, dengan penjabaran tadi. Ngerti dia bagaimana cara menjabarkan atau menerima jabaran. Itulah iman. Nah, yang ketiga, ilmu. Dia bagaimana tahu tentang hakikat. Kalau Allah itu tidak huruf. Muhammad itu tidak tulisan. Nah, jadi dia harus mengerti Al-Quran itu memberikan peluang 3 kodrat tadi. Mau datang dengan akal, dilayani falakiyah. Gitu. Nah, mau datang dengan iman, dilayani oleh hijahiyah. Ya kan? Mau datang dengan ilmu, dilayani dengan ma'rifat atau dikatakan dengan kodrat. Hal yang harus dipertanyakan. Apakah memang manusia itu nas, hijaiyahnya sin? Apakah ya manusia itu huruf? Apa yang ada di balik huruf itu? Iya. Nah, gitu. Ya. Dari yang Buya sampaikan bahwa Al-Quran ini membuka rahasia langit dan bumi ya. Langit dan bumi ini. Berarti ini kan kitab alam ya pada ya 19 itu ya. Nah, bagaimana penerapan alif lam mim bisa terjadinya alif lam mim ini dijabarkan di surat Al-Baqarah yang selanjutnya Bu ya. Ya kan? Nah, untuk mengetahui jalikal kitabu ini kan tidak mungkin bisa tiba-tiba jalikal kitabu kalau alif lam mim belum selesai kan Bu ya? Ya, tidak bisa. Ya kan? Nah, dan yang terlebih lagi kalau menurut saya, sebelum ke surat ini kan ada Fatihah. Baru ke Al-Baqarah. Nah, dan sebelum terbuka Al-Baqarah ini kan alif lam mim Bu ya. Nah, setelah Fatihah berdiri, alif lam mim diketahui, maka terbuka yang surat-surat semua ini bukan? Kalau menurut pemahaman saya ini Bu ya. Nah, lalu kaitan Fatihah dengan alif lam mim ini seperti apa Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Kok tiba-tiba bisa jadi alif lam mim? Kenapa nggak setelah Fatihah langsung ke Al-Baqarah? Alif lam mim nggak ada gitu. Kok harus dikunci dulu gitu loh? Nah, ini agak sedikit ini Bu ya nih. Ada apa penasaran Bu ya? Karena sebelum tahu posisi,
maka tidak tahu kita Al-Fatihah itu apa. Karena penjabaran dari 3 huruf ini menentukan posisi dulu. Kalau posisinya alif dulu, lam, mim, setelah kita susun berarti Allahu alam. Ya. Berarti Allah menatap kaji ini, maka alif akan bermakna lain. Tapi kalau lam, alif, mim, alam Allah itu Muhammad, maka Al-Quran akan menjadi kajian ibadah. Kalau lam, alif, mim, alam Allah itu Muhammad, atau dibalik lagi mim, alif, lam, dalam kodrat kajian alif, lam, mim tadi, bahwasanya Muhammad itu alam Allah, Ya. akan melahirkan makna yang berbeda cara pembahasan kajinya. Oh begitu. Memanai Al-Fatihah tadi. Ya. Makanya Al-Fatihah itu artinya Allahu alam. Nah, Allahu alam apa? Allahu alam, aku alam. Kan gitu. Ya. Insyaallah. Aku Allahnya alam. Maka dikatakan Rabbil alamin. Gitu. Nah, baru kita bisa mengetahui Al-Fatihah ini tajalli batinnya kemana. Insyaallah. Karena ini Fatihah. Fa itu batin, T itu ibadah, H itu zat. Bagaimana cara perlakuan beribadah secara zat Allah? Insyaallah. Gitu. Lalu begini Bu ya. Itu yang memang benar saya ingin pahami kenapa seperti tadi yang saya pertanyakan, kok ada Fatihah tiba-tiba ditutup dengan kunci kan begitu. Ya alhamdulillah dari Bu yang sampaikan tadi paham saya. Nah, cuman begini Bu ya. Konsep Islam ini kan syariat hakikat tarekat marifat. Apakah ini dasar untuk mencari makna dari alif lam mim itu, atau memang ini adalah satu sarana untuk menjelaskan, atau bagaimana sebenarnya Bu ya? Kalau memang semua itu, contohlah satu huruf saja itu dibaca 7 tingkat kalau nggak salah, saya pernah dengar seperti itu kan. Kita yang ingin saya pahami yang 4 dulu dah, syariat hakikat tarekat marifat. Yang dalam konteks alif lam mim ini seperti apa Bu ya? Ya, Memahaminya. ada yang memahami Al-Quran ini secara syariat. Dapatlah ayat, dapat arti. Ada yang membaca dengan cara hakikat, itu namanya kauliyah. Dia baca sin itu, dia melihat di belakang sin itu ada kodratnya nur. Berarti kodratnya hayat. Atas tingkat nama manusia. Nas. Nah. Begitu juga sebaliknya ya. Ketemu alif, a, fa, a, lam, fa. Nah, kalau dari orang Arab bilang alif itu alafa. Alif, lam, fa, a, la, fa, al, a itu aku, lam itu alam, fa itu batin. Aku ada dalam batin atau wujud dalam batin. Nah, ya. Kalau diartikan secara syariah, alafa itu menghimpun, mengumpulkan. Apa yang dia kumpulkan? Tersembunyilah perkara 3 di dalam alif, perkara 3 di dalam lam, perkara 3 di dalam mim. Nah, apa perkara 3 di dalam alif? Nah, itulah yang dikatakan zatullah, sirullah, dan karamatullah. Aras, kursi, dan keramat. Apa 3 perkara yang ada dalam lam bersifat alam? Kodrat, iradat, ilmu. Kodrat bukan manusia, iradat bukan manusia, ilmu bukan manusia. Namanya alam, lam. Terus ada mim. Nah, mim itu apa? Ada izzatullah, ada sifatullah, ada ruhaniyah. Nah, atau dikatakan dengan batin, nur, dan zat. Nah, itu jatuh ke kodrat, bukan alam. Nah, di sini ada milosofikan bahasanya kepada ha, hi, hu. Ha sifat alam, nyata pada jasad. Hi sifat hidup, nyata pada rohani.
Hu, sifat wujud nyata pada batin. Jadi kalau ada tulisan bertemu ha, itu pasti kodrat alam. Kalau hi, pasti kodrat hayat. Entah Muhammad kodratnya. Dan hu adalah kodrat ketuhanan. Jadi tidak selalu alif ini ketemu di dalam surat. Bisa jadi dia menjadi ha, hi, hu. Tergantung judul suratnya. Jangan nanti disamakan aja. Gitu ya. Kalau yang jadi hu disebut ayat itu saud matsani, berarti mutlak dikerjakan. Bisa dikatakan itu yang yang Buya pernah sampaikan, ayat muqomad. Muqomad boleh dikatakan muqomad. Harus dikerjakan. Nah, ikimis sholah wa ikimuz zakat. Itu nggak bisa ditawar. Nah, jadi kenapa jadi alif lam mim itu adalah alif lam mim itu rumus. Itu apa? Allahu alam. Ya semua Allahu alam, alamnya Allah. Mau dibalik apa lagi? Ya kan? Benar. Cuma diambil secara saripatinya ayat tadi. Itu sifat 9 kodrat yang saya sebut tadi. Itu yang menjadi domah. Sepengkai seperti yang ke-9 itu. Iya. Nah, gitu. Jadi domah itu intisari ya? Intisarinya, wataknya daripada alif. Nah, makanya harfiah menjadi watak, hijaiyah menjadi kodrat. Jadi orang harus tahu dulu membahas alif lam mim. Kesimpulan alif lam mim apa? Kesimpulannya dari kajian diri tadi terhadap nas, mim, kajian kodrat terhadap lam, kajian wujud dengan alif, sudah tahu dia bagaimana menyusun suatu yang hidup di diri dia dengan bekal 3 huruf, maka dia akan tahu siapa yang membaca, apa yang dibaca, dan siapa yang dibacakan. Muqato'ah namanya. Jadi kesana arah hasilnya ya katakanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang berkalam dari mana? Itu kalam siapa? Datang suara itu dari mana? Itu perkara di alif lam mim. Ya. Harus selesai dulu. Katanya ayat suci. Iya. Nah, kalau dalam membaca ayat suci Adam jatuh jadi mimbar bersifat lam. Mimbar bernama wahyu. Muhammad jatuh bersifat rohani, imam, pembawa ayat. Dan Allah pada sifat ayat bernama hijaiyah, itulah kodrat. Jadi kalau sudah bermimbar Muhammad kepada Adam, maka selesailah pembacaan itu. Pasti kita dapat. Subhanallah. Makanya ada Al-Qara'an, ada Al-Quran, dan ada Al-Qur'ain. Itu tingkat daripada makom pembacaan. Kuncinya alif lam mim dulu. Salam ya. Ada lagi nih Bu ya. Kalau pemahaman saya, ketika sebuah huruf itu berdiri sendiri, alif ba ta, ini dalam hijaiyah seperti itu ya. Ini belum hidup kalau sepemahaman saya nih awal. Karena apa? Karena tidak ada tanda kehidupannya gitu Bu. Nah, katakanlah dari konsep alif lam mim ini tiba-tiba kesananya kan banyak tanda-tanda Bu ya. Apakah memang alif lam mim ini juga yang menghidupkan surat-surat yang lain? Semuanya rumus 3. Nah, rumus 3 layaknya seperti penguasaan Allah pada 6.666 4 kali 6. Nah, kalau dibawa ke alam, 6 ini kan alam. Nah, di situ ada barat, timur, selatan, utara. 4 kali 6. Ya kan? Tapi 6 ini dia akan bersandar kepada 3. Nah, rumus Allah. 6 di atas namanya di timur. Ya. 6 ini muncul menjadi wujud 12. 1 tambah 2, 3. Nah, sore masuk jam 3 sore disebut jam 15. Berarti 6 dengan 3 kawin-kawinan. Begitu juga di maghrib jam 18 dengan 6. Nah, 189. 9 kurang 6, 3.
Maka jatuh 3 rakaat sholat maghrib. Ternyata itu apa ya? Kayak seperti ini ya. Seperti selalu berdampingan gitu Bu ya, antara makna gimana ya? Saya agak bingung menjelaskannya. Ya. Sambil saya berpikir lagi Bu ya, mungkin karena ada baiknya saya berikan kesempatan. Ya, silakan insyaallah. Silakan Bapak Jul atau Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar terus masalah kunci Bu ya. Kunci ini apakah orang itu setelah mukmin apa orang baru masuk mukmin? Kunci itu bisa terbuka, dia bisa hayati gitu. Contoh kalau orang belajar gitu baru masuk gitu kan. Apa itu nanti bisa terbuka gitu, bisa memahami gitu. Itu Al-Quran itu adalah milik orang yang berilmu. Berarti mukmin. Kalau dia sebelum mukmin nggak mau belajar, dia tidak tahu kodrat alif lam mim itu. Karena itu muqatoah. Umpamanya kita mau baca Quran, kita pegang Al-Quran. Ini yang megang siapa? Terus yang mau baca siapa? Terus yang mau mendengarkan siapa? Selesaikan dulu. Ilahi anta maksudi waradika. Ya kharamatil ayatul suratun ayatipatihatun. Al-Fatihah bismillah. Ya Allah, datangkanlah keramat dan lindungilah aku dengan keramatnya Al-Fatihah itu. Ya kan? Dibaca Al-Fatihah sebelum baca Al-Quran, bukan Al-Fatihah 2. Ini Al-Fatihah yang hadratin. Itu suratul Al-Fatihah. Nah gitu. Jadi jangan takabur kalau depan Al-Quran. Gitu. Sudah dinyatakan di depan mata, itu akan nyata akibat baik buruknya. Kalau akibat buruknya nggak ada nikmat apa-apa. Karena sama dengan bahasa akal kita. Al-Quran dengan koran beda satu huruf. Bisa Al-Quran jadi koran. Hanya baca doang ya. Nggak jelas ini. Insya Allah. Paham? Insya Allah. Nah, insya Allah. Tahap lah. Insya Allah. Gitu aja. Ya. Mungkin Pak Asril, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kesempatan kajian kali ini, saya ingin mengetahui lebih mendalam tentang isi Al-Quran dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran itu ada pernyataan bahwa hanya kepada Allah lah orang mukmin itu bertakwa. Nah itu untuk mencapai tingkatan takwa itu, apakah langkah-langkah yang harus dilakukan seorang mukmin itu? Nah kemudian saya ingin juga mengetahui di dalam Al-Quran itu kan ada juga disebutkan bahwa sebagian orang mukmin itu ada yang tertipu. Nah, itu apa sesungguhnya hakikatnya, Bu? Nah, itu dia. Itu sangat nyata tertipunya. Ya, kalau memang tidak mukmin. Kita contohkan satu huruf aja. Alif itu kita akan menjabariahkan sebagai Tuhan. Saking cintanya ke huruf alif, sehingga Tuhan itu ketemu dalam zikirnya berupa huruf. Ini sudah tertipu dia. Jadi kalau Anda yang berzikir ketemu alif, cepat tobat. Ma'rifatmu sudah diambil alih oleh setan. Sedangkan ditambah 3 huruf lagi pendamping dia, belum jadi Tuhan, yaitu lam lam ha. Allah. Masih dicari. Nah gitu. Itu yang dikatakan tertipu. Yang kedua yaitu mengenai apa proses ketakwaan itu. Proses takwa itu wattaqallah wa ilmukumullah. Orang itu bertakwa setelah dia berilmu kepada Allah.
Artinya dia baca Al-Quran itu setelah dia mampu mendapatkan yang sebenarnya Al-Quran itu. Dengan 3 kodrat. Alif Lam Mim tadi. Nah, apa yang telah dia mampu, leburnya ayat menjadi kauliyah, lebur kauliyah menjadi munajat, lebur munajat menjadi ma'rifat. Kitabnya adalah Al-Qur'an. Baca dan langsung lihat. Tapi kalau dia nggak bisa, Al-Quran, baca dan imani. Tambah nggak bisa lagi, Al-Qara'an, baca aja lah. Itulah perubahan keimanan menuju takwa itu. Setelah dia mendapatkan. Nah gitu, paham? Kenapa? Itu semuanya ada bahasa kerohanian Allah. Kalau kita ibaratkan sosok diri, Al-Quran ini adalah dirinya hakikat Allah dan Muhammad. Nah kita buktikan apa? Mana diri hakikat Allah dan Muhammad yang diwujudkan Al-Quran tadi? Nah, di sini kita mengetahui 5 ayat besar di dalam surat itu. Surat besar di dalam ayat Al-Quran. Contohnya apa? Al-Ikhlas pegangan Allah, An-Nas pegangan diri, Al-Fatihah pegangan lahir batin. Sementara La ilaha illallah itu pegangan Tuhan semata. Bismillah tajalli Tuhan pada diri. Berdiri kepala Bismillah menjadi kepala, Al-Fatihah menjadi jantung, Al-An'am menjadi batin, ya. Al-Ikhlas menjadi maujudullah, dan surat An-Nas adalah makomnya Allah. Wa talatab kolbinya Allah. Kalau mau ketemu dengan wujud itu, cintailah dia. Karena Allah tidak mau tahu kalau kamu tersesat membaca Al-Quran. Hanya satu nasihat Allah. Apa? Bertanyalah kepada yang ada di dalam huruf itu. Nah artinya apa? Jangan bertanya ke ulama yang nggak pernah masuk dalam huruf. Jangan bertanya ke ulama yang nggak pernah masuk alif, nggak pernah ketemu ba di dalam masa tafakurnya. Bukan ada sesuatu dalam huruf itu. Meskipun huruf itu dijaga oleh khodam dan malaikat. Tetapi yang akan bercerita tentang Allah. Pengikut Muhammad yaitu orang-orang yang pesuruhku yang ada di sekitar kamu, setingkat kamu. Itulah Muhammad yang telah mewujud sebagai rohaninya Muhammad. Itulah al-awliya wal al-waliullah. Subhanallah. Itulah Al-Quran yang nyata. Mulutnya hadis, kodratnya Al-Quran. Ya. Nah, jangan cari ke orang-orang yang khatamnya 100 kali, tapi alif 1 aja nggak tahu. Benar. Itu khatam bacaan. Benar. Ya. Nah itulah kira-kira para jemaah insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ini tuh jangan buru-buru ya, hati-hati insya Allah. Ya sudah insya Allah. Alhamdulillah ya. Memang banyak sekali yang saya pahami dari awal tadi Buya sampaikan. Dari apa ya, seakan-akan Allah memberikan penambahan paham gitu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa saya jadikan untuk mentadaburi Al-Quran itu sendiri Bu ya. Nah cuman sebelum lanjut lagi barangkali masih ada yang ingin ditanyakan Pak Zul? Cukup Mas Rim? Izin satu pertanyaan. Silakan Pak. Di dalam Al-Quran itu ada juga kalam yang menyatakan bahwa dunia ini adalah neraka bagi orang mukmin. Itu apa secara hakikat atau makrifat dari pernyataan itu? Sangat romantis bahasanya menurut saya. Orang mukmin itu kan selalu pakai peci, pakai sorban,
Di neraka aja dia pakai peci, pakai sorban, bajunya putih. Gimana di surganya? Nah, udah itu aja dulu. Subhanallah. Iya. Iya. Ya. Tapi ternyata orang kafir hidupnya susah, dia di sawah. Bagaimana dia katakan dunia ini surga? Di surga aja dia di sawah, gimana di neraka? Karena kafir tetap diazab sama Allah hidupnya. Iya. Susah nyangkul. Lewatlah orang di dalam penjara pakai sorban, pakai baju putih-putih. Enak ya. Di neraka aja bajunya putih-putih kan. Ya, insya Allah itu. Itu jawaban romantis namanya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya, mungkin kayaknya untuk kesempatan kali ini cukup itu dulu ya. Nah, saya khawatir kalau tidak saya syukuri apa yang beliau sampaikan itu jadinya tidak baik, karena sedikit banyak apabila itu semakin kita gali atau semakin kita pahami itu lebih baik daripada banyak akhirnya mubazir. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada beliau dalam hal kaitannya dengan rasa kepenasaran dan rasa keingintahuan dalam kaji-kaji, terutama halnya dengan memaknai alif lam mim yang sebenarnya itu ya. Jadi kiranya itu dulu, dan seperti biasa Buya di ujung acara ini saya mohon nasihat dan petuah dari Buya, silakan. Ya. Baik, insya Allah nasihat saya kepada kita semua umat Islam, para khusus para muslim, memang ulama mengajarkan ilmu tafsir, tapi tafsir itu setelah berilmu. Jangan mentafsir sebelum berilmu. Karena ingat, syiar kalam dari Allah, syair adalah pengalaman. Allah tidak punya pengalaman. Hanya kita yang berpengalaman. Jadi hati-hati, jangan mendahulukan tafsir daripada ilmunya. Insya Allah. Nanti akan salah memperkirakan. Insya Allah. Itu kira-kira. Hati-hati ya. Nah, insya Allah. Alhamdulillah. Demikianlah tadi pemirsa yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majlis Zikir Ma'rifatullah, juga para jemaah sekalian. Apa yang terakhir sekali luar biasa sekali mengena nasihat beliau untuk kita sekalian. Jadi layaknya kita atau baiknya kita mencari ilmunya dulu atau thalabul ilmi sebelum kita menafsirkan apa yang menurut kita itu. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari awal dan sampai Buya sampaikan nasihat semua menjadi sebuah ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, terutama saya yang hadir di sini, para pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, hingga bisa menjadikan apa yang kita dapatkan kali ini untuk bekal kita ibadah yang hak kepada Allah. Kiranya demikian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.